Selamat malam, perkenalkan nama saya Elizabeth Yusmita. Pada diskusi kali ini, studi komparatif pendidikan dasar, saya akan membahas tugas 3, sesi 10. Pertanyaan pertama, paparkan hal-hal penting dalam artikel yang ada di pertanyaan. Hal-hal penting dalam artikel, pertama, latar belakang penelitian. Persepsi mengenai adanya tradisi Nordik dalam pendidikan luar ruangan outdoor education di literatur internasional. Riset-riset dari negara-negara Nordik jarang dimasukkan dalam kajian-kajian ilmiah yang berskala internasional. Padahal, berdasarkan artikel A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries oleh Carl Beate Raymond dan Elizabeth Iverson, memuat beberapa hal penting yang dapat dirinci sebagai bagian dari latar belakang dan pentingnya penelitian ini. Beberapa hal yang penting adalah: pertama, outdoor education. Pendidikan luar ruangan menekankan bahwa di mana proses pembelajaran berlangsung adalah hal yang signifikan bagi kegiatan belajar mengajar. Nomor 2, lokasi pendidikan luar ruangan sangat bervariasi, mencangkup taman sekolah, taman kota, kebun raya, museum, pertanian, hutan kota, bahkan landscape alam terbuka. Yang ketiga, pendekatan ini dikenal dengan berbagai istilah seperti field walk, field trips, excursions, outdoor learning teaching, dan learning outside the classroom. Pendidikan luar sekolah bukanlah suatu metode yang gagal, melainkan kumpulan pendekatan pedagogis yang beragam sesuai dengan tujuan dan filosofi pembelajaran di ruang kelas. Variasi dalam praktek pendidikan luar ruangan ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya, geografis, dan kebijakan antar negara maupun antar sekolah. Pentingnya penelitian. Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan berikut. Pertama, mengisi kekosongan literatur meskipun negara-negara Nordik dikenal memiliki tradisi kuat dalam pendidikan luar ruangan. Kajian yang sangat eksplisit menganalisis riset dari wilayah ini masih sangat terbatas dalam literatur internasional. Menawarkan gambaran komprehensif. Dengan melakukan tinjauan cangkupan scoping review terhadap 586 publikasi dan menyaring 52 studi yang relevan, artikel ini memberikan pemetaan menyeluruh terhadap tema, metodologi, dan fokus kajian pendidikan luar ruangan di daerah atau di negara Nordik. Ketiga, menunjukkan arah penelitian selanjutnya. Dengan kajian ini, beberapa area kesenjangan penelitian dapat teridentifikasi seperti proses pengajaran dan pembelajaran dalam konteks luar ruangan, pemanfaatan sumber daya digital dalam pembelajaran luar kelas, dan pendidikan untuk keberlanjutan, education for sustainability di luar ruang, serta fokus pada praktek sekolah. Titik berat tinjauan penelitian ini adalah pendidikan luar ruangan berbasis sekolah atau school-based dari tingkat 1 sampai 13, SD hingga SMA, dengan memberikan wawasan penting bagi kebijakan pendidikan dan praktek guru di kelas. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menjangkau sejauh mana, seperti apa karakteristik riset empiris tentang pendidikan luar ruangan berbasis sekolah, school-based outdoor education yang telah dilakukan di negara-negara Nordik, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan jumlah, jenis, fokus studi empiris yang telah dilakukan di wilayah Nordik. Menganalisis isi atau konten studi-studi tersebut untuk mengetahui tema utama seperti perspektif guru, kesejahteraan siswa atau well-being, pembelajaran kognitif, proses belajar mengajar, sumber daya digital, dan pendidikan berkelanjutan. Mengungkap kesenjangan pengetahuan dalam bidang pendidikan luar ruangan yang masih jarang diteliti di wilayah lain. Pendekatan ilmiah.
Pendekatan ini menggunakan metode scoping review, tinjauan cakupan yang secara metodologis berbeda dari systematic review karena bertujuan untuk menjelajahi luas dan keberagaman literatur, bukan untuk menguji hipotesis atau mengevaluasi efektivitas. Selain itu, karena cocok untuk bidang kajian yang belum banyak diteliti atau belum ada tinjauan komprehensif sebelumnya, langkah-langkah dalam pendekatan ini adalah pendekatan penelitian. Pencarian artikel, langkah yang dilakukan dalam pencarian artikel adalah menggunakan dua jenis strategi pencarian, yaitu satu dalam bahasa Inggris, satu dalam bahasa Nordik. Selain itu, menggunakan basis data seperti ERIC, Scopus, Google Scholar. Total hasil pencarian menggunakan artikel 586 artikel. Seleksi studi menggunakan kriteria-kriteria inklusi ketat, termasuk fokus utama pada pendidikan luar ruangan sekolah yang dipimpin oleh guru sekolah, bukan struktur eksternal dengan lokasi di ruang terbuka yang lolos dari seleksi awal sampai seleksi akhir adalah 52 artikel empiris. Analisis data. Analisis data yang pertama dilakukan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengklarifikasi berdasarkan negara, tingkat sekolah, subjek, partisipan, dan metode. Kedua adalah analisis isi. Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan studi berdasarkan tema utama penelitian, misalnya kesejahteraan, pembelajaran, perspektif umum. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sumber utama data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa artikel-artikel penelitian empiris yang membahas pendidikan luar ruangan berbasis sekolah yang ada di negara-negara Nordik. Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pencarian basis data internasional dan regional. Penelitian mencari pencarian pada beberapa basis data. Database pendidikan internasional, Scopus, basis data multidisiplin yang mencangkup literatur ilmiah, dan Google Scholar. Untuk pencarian yang lebih luas seperti IDUN, DIVA, portal jurnal Nordik. Teknik seleksi data. Setelah data awal terkumpul, peneliti melakukan penyaringan dengan kriteria A. Hanya artikel yang berbasis empiris, B. Fokus utama pada penelitian luar ruangan berbasis sekolah, C. Aktivitas luar ruangan dipimpin oleh guru bukan fasilitator sekolah, D. Konteksnya di ruang terbuka. E. Peserta adalah siswa sekolah dasar sampai menengah atas. Jenis data yang dikaji dalam artikel, data-data yang direview berdasarkan data yang dikumpul, wawancara dengan guru, siswa, kepala sekolah, observasi langsung saat kegiatan luar ruangan berlangsung, kuesioner, dan juga survei, analisis dokumen, rekaman video, data sensor. Metode pengumpulan data dalam studi ini menggunakan survei lapangan langsung, melainkan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder berupa artikel-artikel hasil penelitian empiris yang sudah dipublikasi dengan teknik pencarian literatur yang sistematis dan kriteria seleksi yang ketat. Analisis hasil data. Analisis hasil data berdasarkan 7 kategori. Perspektif guru 13 studi. Berdasarkan perspektif guru diperoleh data bahwa guru cenderung memiliki pandangan positif terhadap pendidikan luar ruangan, seperti meningkatnya komunikasi, hubungan dengan siswa, namun ada kalanya tantangan yang sering menghambat seperti keterbatasan waktu, masalah keamanan dan keselamatan siswa, dan kurangnya pengalaman atau keterampilan dalam mengelola pembelajaran di luar kelas. Selain itu, faktor kunci keberhasilan implementasi adalah dukungan rekan kerja dan kepala sekolah. Hasil analisis data, alam pendidikan luar sekolah 12 studi. Berdasarkan alam pendidikan luar sekolah, banyak guru melihat pembelajaran luar ruangan sebagai pengalaman belajar yang sulit diprediksi, namun kaya akan peluang eksplorasi, seperti yang pasti bahwa pendidikan di luar ruangan dapat mengintegrasikan teori dan praktek.
Selain itu, alam pendidikan luar ruangan juga dapat sebagai pelengkap kelas formal atau sebagai pengganti untuk aktivitas praktis. Beberapa studi menyoroti adanya ketimpangan antara individualisme dan implementasinya dalam kurikulum resmi, khususnya di Swedia. Berdasarkan survei nasional di Denmark menunjukkan bahwa praktek EduScholar meningkat dari tahun ke tahun meski cenderung menurun di tingkat sekolah menengah. Kesejahteraan siswa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa outdoor education terbukti meningkatkan aktivitas fisik, mendorong interaksi sosial yang positif termasuk kerjasama dan rasa kebersamaan serta perilaku sosial siswanya meningkat. Selain itu, efek outdoor education terhadap kesejahteraan sangat bervariasi tergantung pada gender dan kemampuan akademik. Siswa laki-laki dan siswa berprestasi rendah cenderung lebih distraksi di luar kelas. Siswa perempuan menunjukkan peningkatan kesehatan mental yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam beberapa efek studi. Efek jangka panjang, siswa yang pernah mengikuti EduScholar tetap menunjukkan hubungan sosial yang baik setelah bertahun-tahun. Pembelajaran kognitif. Berdasarkan hasil studi kuasi eksperimen menunjukkan bahwa pembelajaran kognitif memberi dampak positif terhadap pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, minat terhadap mata pelajaran seperti sains dan bahasa, namun hasil campuran untuk matematika misalnya tidak ada perbedaan signifikan dalam performa tes matematika. Sedangkan berdasarkan hasil kualitatif, menunjukkan bahwa siswa merasa lebih fokus dan termotivasi saat belajar di ruangan. Hal ini dikarenakan belajar lebih banyak melalui interaksi sosial dan aktivitas fisik. Selain memberi dampak positif, pembelajaran kognitif mempunyai kelemahan. Salah satu faktor yang menghambat efektivitas belajar adalah cuaca yang buruk dan kurangnya integrasi antara tugas dan lingkungan. 5. Proses pembelajaran dan pengajaran. Berdasarkan pembelajaran dan pengajaran, hasil studi menunjukkan bahwa pembelajaran lebih fokus pada transisi dan konektivitas antara kegiatan kelas dan ruangan kelas. Sedangkan studi dari Norwegia menunjukkan bahwa proses belajar lebih bermakna terjadi ketika ada keterkaitan eksplisit antara materi pembelajaran dan lingkungan luar. Misalnya, pemahaman konsep geosains lebih meningkat ketika kegiatan lapangan terstruktur dengan baik dan dirancang berkesinambungan dengan pembelajaran di kelas. Sumber daya digital. Hasil studi di Norwegia dan Finlandia menyoroti bahwa integrasi sumber daya digital dalam pendidikan luar ruangan sangat kurang. Selain itu, potensi teknologi seperti aplikasi lapangan atau panduan berbasis web untuk membantu guru merancang atau memandu aktivitas luar kelas belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu studi mengenai konten online dan menemukan bahwa materi ajar digital tidak cukup mendukung konektivitas antara kurikulum dan pengalaman nyata di luar ruangan. 7. Pendidikan yang berkelanjutan. Studi hasil studi Norwegia dan Swedia menekankan pada friluftsliv dapat menjadi sarana efektif untuk pengembangan pendidikan berkelanjutan. Pendidikan ini mengajarkan siswa untuk menghargai dan melindungi alam serta membangun kesadaran lingkungan melalui pengalaman langsung. Namun kenyataannya bahwa tema ini masih sangat kurang dieksplorasi dalam literatur Nordik secara umum dan merupakan area penting untuk penelitian kelanjutan. Implikasi penelitian menegaskan nilai strategis pendidikan luar ruangan di negara Nordik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan di luar ruangan bukan hanya sekedar tambahan, tapi dapat meningkatkan pembelajaran lintas materi pelajaran, mendorong kesejahteraan siswa, meningkatkan keterlibatan sosial dan emosional, serta membangun kesadaran akan lingkungan yang berkelanjutan. Kesenjangan pengetahuan dalam literatur internasional. Meskipun negara-negara Nordik memiliki tradisi yang kuat dalam outdoor education, studi dari kawasan ini kurang terwakili dalam ulasan internasional. Hal ini menyoroti bahwa pentingnya publikasi berbahasa Inggris
dari penelitian Nordik dan keterlibatan lebih luas dari forum akademik internasional. Ketimpangan fokus pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar peneliti masih berfokus pada perspektif guru dan kesejahteraan siswa, sementara hasil pembelajaran, integrasi teknologi dan pendidikan berkelanjutan masih jarang diteliti. Dominasi pendekatan kualitatif dan konteks di SD. Mayoritas studi menggunakan metode kualitatif dan berlokasi di tingkat pendidikan dasar. Implikasinya adalah kekurangan data kuantitatif jangka panjang mengenai dampak pendidikan di luar ruangan dan masih terbatasnya pemahaman tentang penerapannya di sekolah menengah dan di berbagai mata pelajaran yang spesifik. Rekomendasi penelitian bahwa perluasan fokus penelitian, penulis merekomendasikan agar penelitian mendatang menggali lebih dalam proses pembelajaran di luar ruangan. Bukan hanya hasil, selain itu penelitian harus menganalisis cara siswa mengkonstruksi makna dan pemahaman melalui pengalaman di luar kelas. Eksplorasi teknologi dan sumber daya. Minimnya studi tentang teknologi dapat mendukung atau menghambat pembelajaran luar ruangan. Untuk itu diperlukan studi yang mengintegrasikan teknologi dengan praktek lapangan untuk mendukung guru dan siswa. Integrasi pendidikan berkelanjutan. Penelitian tentang outdoor education sebagai media untuk membentuk kesadaran lingkungan dan lingkungan berkelanjutan masih sedikit. Selain itu, perlu studi yang berfokus pada hubungan antara pengalaman luar ruangan dan tindakan nyata untuk lingkungan. Kemudian penguatan mixed method dan studi longitudinal sangat dibutuhkan untuk studi kuantitatif jangka panjang untuk mengukur dampak nyata terhadap aspek kognitif, fisik, sosial, dan emosional siswa. Selain itu, pendekatan mixed method dapat memberikan pemahaman yang lebih kompleks terhadap kompleksitas pembelajaran di luar. Peningkatan kolaborasi internasional dan aksesibilitas. Penulis menyarankan pentingnya kolaborasi antar peneliti Nordik dan publikasi dalam bahasa Inggris, agar penelitian dapat berkontribusi dalam literatur global. Selain itu, perlu peningkatan akses terhadap publikasi di jurnal internasional akan membuka jalur pertukaran praktek baik dan inovasi dalam bidang pendidikan di luar sekolah. Kemudian latar belakang outdoor education dalam artikel A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in Nordic Countries. Outdoor education dipahami sebagai pembelajaran terstruktur dan rutin yang dilakukan di luar kelas, dipimpin oleh guru sekolah, lingkungan terbuka seperti taman, hutan, kebun sekolah, dan tempat budaya yang terintegrasi dengan tujuan pembelajaran berbasis mata pelajaran seperti sains, matematika, bahasa, dan pendidikan jasmani. Outdoor education di negara Nordik berasal dari budaya yang terintegrasi dalam kurikulum resmi dan dilakukan secara berkala setiap minggu, dengan tujuan untuk meningkatkan aspek akademik, sosial, emosional, fisik, dan berkelanjutan. Pertanyaan yang kedua, apakah outdoor education yang dimaksud pada artikel berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in Nordic Countries oleh Carl Bennett Raymond dan Elizabeth Iverson telah diimplementasikan di Indonesia umumnya atau di SD Yosudarso pada khususnya. Latar belakang outdoor education dalam artikel ini dipahami sebagai pembelajaran terstruktur dan rutin, dilakukan di luar kelas, dipimpin oleh guru, di lingkungan terbuka, di taman, hutan, kebun, sekolah. Outdoor education di negara Nordik berasal dari hidup di alam yang terintegrasi dalam kurikulum resmi dan dilakukan secara berkala, dengan tujuan untuk menguatkan aspek akademik, sosial, emosional, fisik, dan berkelanjutan lingkungan. Apakah sudah terimplementasi di Indonesia secara umum? Berdasarkan penelitian, sebagian sudah, tapi belum optimal seperti di negara Nordik. Bentuk umum yang dilakukan di luar kelas seperti field trip ke museum, kebun binatang, hutan kota, kegiatan pramuka, LDK, dan proyek adiwiyata, kebun sekolah sering dilakukan, namun belum yang menerapkan outdoor education secara terstruktur, berkala dan lintas mata pelajaran seperti UD Skole di Denmark.
Kendala implementasi berdasarkan kenyataan di lapangan, ditemukan masih banyak guru yang belum terbiasa merancang pembelajaran interdisiplin berbasis luar ruangan. Selain itu, kurikulum yang padat dan fokus pada nilai akademik dan juga fasilitas ruang belajar, ruang yang terbatas. Awal outdoor education di SD Yosudarso ada praktek-praktek yang dilakukan tapi belum menyeluruh seperti di Nordik. Sebagian sekolah swasta Katolik pada umumnya mempunyai nilai kebersamaan, kedisiplinan, kepedulian terhadap ciptaan Tuhan. SD Katolik Yosudarso Balikpapan berpotensi kuat dalam mengembangkan outdoor education. Beberapa contoh yang sudah dilakukan, pembelajaran IPA di kebun sekolah. Praktik yang sudah dilakukan siswa adalah siswa mengamati proses fotosintesis atau pertumbuhan tanaman. PPKN dengan praktik gotong royong di halaman. Praktik yang dilakukan siswa adalah membersihkan taman dengan simulasi kerja bakti warga. PJOK di luar ruangan berdasarkan prakteknya siswa gerak, senam, dan permainan tradisional di lapangan secara benar. Minggu yang hidup yang dilakukan siswa adalah menanam pohon atau daur ulang sampah di luar kelas pada event Minggu Lingkungan Hidup. Meskipun sudah dilakukan, praktek yang sudah dilakukan tersebut masih bersifat kegiatan tambahan bukan sebagai strategi pembelajaran yang terdapat mingguan seperti di Nordik. Sesuai penjelasan di atas berdasarkan artikel Raymond and Inverson, menunjukkan bahwa outdoor education belum sepenuhnya terimplementasi secara sistematis di Indonesia, termasuk di SD Katolik Yosudarso Balikpapan Barat. Meskipun demikian, unsur-unsurnya sudah dilakukan dalam kegiatan sekolah. Potensinya sangat besar untuk dikembangkan menjadi pembelajaran lintas pelajaran berbasis luar ruangan yang terencana. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan implementasi outdoor education di SD Katolik Yosudarso Balikpapan. Pertama, membuat jadwal mingguan outdoor education. Yang kedua, mengintegrasikan outdoor education dalam proyek profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan kebun sekolah sebagai laboratorium belajar lintas bidang, IPA, matematika, bahasa, PKN. Yang keempat, melatih guru untuk menyusun RPP dengan pendekatan lingkungan sekitar. Demikian paparan diskusi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih.